The Women's Bureau promotes the welfare of women workers. It investigates and reports on all conditions and problems related to women's employment. In the dress industry, for example, the Bureau finds old problems and new ways of meeting them. Crystal Lee Sutton berserikat sebagai strategi perlawanan. Crystal Lee Sutton merupakan pengurus Serikat Buruh Tekstil Amerika Serikat. Ia mengorganisir pemogokan di sebuah pabrik garment, Roanoke Rapids, NC, tempat ia dibesarkan, merubah kondisi tempat di kota kecil Amerika Serikat. Banyak orang menggantungkan hidupnya sebagai buruh di pabrik garment bernama GP17 Textile Plants. Mereka dibayar tidak sesuai dengan keringat yang mereka keluarkan untuk memproduksi beragam jenis handuk. Pertarungan antara serikat dan perusahaan GP Stephen terus berlanjut. Semakin lama perusahaan semakin terpaksa menanggapi karena makin besarnya pengaruh serikat itu sendiri, juga semakin meluasnya dukungan masyarakat. Film Norma Rae dibuat untuk bertujuan meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya pembangunan serikat. Film Norma Rae menjadi alat perjuangan yang ampuh untuk membangun gerakan buruh dan menginspirasi gerakan buruh. Perjuangan Crystal dan organisasinya tak pernah menyerah untuk membela hak buruh, sekalipun menghadapan dengan perusahaan kaya yang terus mencari cara agar buruh tidak bersatu. With the courage to risk everything for what she knows is right. Lady, I want you off the premises now. I started this, and I'm gonna finish it. I want you out of here right. Buah dari aksi Crystal adalah dia di PHK sepihak oleh perusahaan, tetapi Crystal malah berjalan masuk ke ruangan kerja di mana semua orang sedang bekerja. Ia ambilnya kertas agak besar lalu dia tulis dengan huruf besar Union, yang artinya serikat buruh. Lalu dengan keberanian luar biasa, Crystal naik ke atas meja dan sambil berdiri menunjukkan kepada semua buruh papan kertas tersebut. Walau ada rasa takut, Crystal tanpa ragu mengangkat tinggi-tinggi papan bertulis Union tersebut, berputar dan ditunjukkan kepada semua orang yang sedang bekerja. Perusahaan kemudian mendatangkan polisi, namun perlahan para buruh GP Stevens memberikan dukungan pada Crystal. Satu persatu para buruh mulai berhenti bekerja dan mematikan mesin. Semua pandangan tertuju hanya pada Crystal dan papan bertulis Union itu. Keberanian dan tuntutan buruh GP Stephen, baik berkulit putih maupun hitam, sebagian besar telah kompak untuk perusahaan memenuhi tuntutan buruh. Hari itu juga Crystal ditangkap kepolisian dan dipenjara dalam sel selama 1 hari. Sekalipun Crystal telah di PHK dan tidak lagi bekerja di GP Stephen, keberanian dan kekompakan buruh GP Stephen tetap membuahkan hasil dan berdirilah cabang serikat bernama ACWTU dan gabungan serikat buruh pakai dan tekstil di pabrik garment GP Stephen sebagai bentuk memenangkan hak untuk mewakili pekerja pada tanggal 28 Agustus 1974. Setelah itu, Crystal kemudian bekerja di gabungan serikat buruh pakaian dan tekstil selama 4 tahun terakhir, mengorganisir masyarakat untuk memboikot produk GP Stephen dan melakukan pemutaran film Norma Rae di berbagai tempat. Kampanye boikot ini dilakukan karena perusahaan GP Stephen tidak juga memenuhi hak-hak pekerja. Perjuangan bagi pemenuhan hak buruh GP Stephen belum berakhir. Masyarakat mulai menyoroti GP Stephen turut dalam aksi boikot tersebut. Solidaritas rakyat untuk membela pekerja GP Stephen terus mengalir. Beberapa tahun kemudian, Crystal didiagnosa mengidap penyakit kanker saraf yang disebut dengan meningioma. Penyakit itu berbahaya dan bisa membawa pada kematian. Di tengah sakit kanker yang dideritanya, Crystal kembali mendapat pengalaman ketika menghadapi bahwa asuransi di Amerika Serikat ternyata brengsek. Rakyat yang ikut asuransi kesehatan dan diwajibkan membayar iuran ketika menderita sakit akan menghadapi penolakan dari perusahaan asuransi untuk membiayai pengobatan. Akhirnya setelah 2 bulan berjuang menuntut klaim pengobatan atas dirinya, Crystal berhasil mendapatkan klaim asuransi. Namun setelah menjalani pengobatan, Crystal menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat 11 September di Burlington NC Hospice.